Baiklah, kita mulai saja langsung kuliah sistem basis data minggu ini. Jadi materi untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan normalisasi. Nanti selain akan dijelaskan terkait normalisasi, juga akan saya berikan latihan soal yang kemudian bisa Anda kerjakan untuk bisa lebih memahami materi ini. Ya. Kita langsung ke materi saja ya. Hari ini kita membahas normalisasi. Normalisasi itu bentuknya banyak, macam-macam. Kita akan mengenalnya satu persatu bentuknya dan melakukan latihan. Ya. Ya. Normalisasi itu dilakukan dalam rangka agar kita bisa membuat tabel kita itu lebih efisien gitu ya. Tabel yang efisien atau tabel yang normal itu kriterianya apa? Ada 3 kriteria setidaknya untuk bisa dikatakan bahwa tabel itu tabel yang normal. Yang pertama adalah ketika ada dekomposisi, kita mau menguraikan tabel atau mau memecah suatu tabel, maka tabel ini harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa tabel baru hasil dekomposisi kita atau tabel baru hasil pemecahan kita ini ketika kita mau gabungkan kembali, maka ia akan bisa menghasilkan tabel yang sama. Datanya tidak hilang, kemudian kolom-kolomnya juga tidak ada yang hilang, itu yang dimaksud dengan lossless join decomposition. Jadi ketika dia diuraikan, kita pecah tabel ini menjadi katakanlah 2 atau 3 tabel, maka mau kita gabungkan lagi nih. Nah, apakah ada data yang hilang ataukah ada tabel yang atau ada kolom yang hilang? Kalau tidak, maka dia dikatakan lossless join decomposition. Ini syarat yang pertama ya, harus lossless join decomposition. Syarat yang kedua, tabel dikatakan normal adalah ketika terpelihara ketergantungan fungsionalitasnya atau adanya dependency preservation. Ketika tabel ini mengalami perubahan data. Jadi kalau tabel ini diubah, bagian mana saja yang berubah, yang ikut berubah, nah itu harus jelas. Misalkan awalnya tergantung pada NRP. Kalau NRP-nya beda, maka dia akan hasilnya juga beda. Nah, itu yang dimaksud dengan dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar BCNF atau Boy's Code Normal Form. Ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan BCNF. Nah, nanti ini syarat yang ketiga ini termasuk quite flexible ya. Kalau misalkan memang tidak ada problem atau tidak bisa dilakukan BCNF, maka tabel itu syarat minimalnya tingkat normalnya itu harus sampai 3NF. Nah, ini. Jadi untuk normalisasi ini, jika kriteria ketiga tadi, BCNF, tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak, paling minim ya, tabel itu tidak boleh melanggar bentuk normal form, bentuk normal tahap ketiga atau third normal form, 3NF. Itu nggak boleh dilanggar, paling minim sampai 3NF. Kita lakukan proses normalisasinya. Ya, ini sebuah contoh gitu, ada sebuah tabel universal. Apa yang dimaksud dengan tabel universal? Tabel universal itu adalah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Jadi data apa saja itu dimasukkan ke dalam situ selama kolom-kolomnya itu masih ada hubungan. Di sini misalkan NRP itu masih ada hubungannya dengan nama mahasiswa, kemudian
masih punya hubungan dengan alamat mahasiswa, kode kuliah. Kenapa? Karena mahasiswanya ngambil mata kuliah, masih ada hubungan dengan nama kuliah berhubungan dengan kode kuliah. Setiap kuliah itu ada SKS-nya. Lalu ngambil semesternya semester berapa, kemudian kuliah tersebut itu ada nilainya, ada dosennya, dosen punya alamat, semua tabel yang terhubung itu diletakkan informasinya dalam satu tabel. Jadi semua data yang terhubung diletakkan satu tabel di kolom-kolom yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan tabel universal. Dia merangkum semuanya. Tabel ini tidak baik ya. Ada beberapa alasan kenapa kemudian tabel ini tidak baik. Kita akan lihat nanti dengan kita membedah satu persatu bentuk normal sebuah tabel mulai dari 1NF sampai nanti ke 5NF. Nah, itu yang pertama, terkait dengan tabel universal. Yang kedua, sebelum kita masuk ke NF, normal form, maka kita perlu mengenal yang namanya functional dependency atau ketergantungan fungsional. Biasanya ketergantungan fungsional ini dinotasikan dengan A panah B atau dibacanya A maka B. Dalam hal ini A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Maksudnya adalah kolom-kolom pada sebuah tabel. Jadi ada kolom A dan ada kolom B. Nah, A maka B maksudnya adalah ketika fungsional A menentukan B, atau kita juga bisa sebut sebagai B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B-nya pun akan sama. Jadi kalau nilai A-nya 1, maka B-nya 2. Nanti ada di baris yang lain lagi, kalau A-nya 1, maka B-nya juga 2. Nah, itu yang dimaksud dengan A maka B. Jadi nilai B itu tergantung nilai A-nya berapa. Dan itu nilai itu akan berulang di baris-baris yang lain. A ini nanti disebut sebagai determinan atau atribut yang menentukan nilai dari atribut lain. Notasi kebalikannya itu adalah A tidak menentukan B. Ada dua cara menotasikannya seperti yang di depan ini. A tidak menentukan B atau A not B. Kebalikan dari notasi sebelumnya. Artinya bahwa A itu tidak menentukan B. Jadi nilai A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Katakanlah A di baris ke-1. Sorry. Di baris ke-1 nilai A-nya 1, B-nya X. Di baris kedua A-nya 1, B-nya Y. Nah, itu berarti A tidak menentukan B. Ini sebuah contoh ya, functional dependency. Contohnya ada pada tabel nilai, di mana functional dependensinya. Anda lihat di sini NRP. Setiap kali keluar NRP dengan nilai 980001, maka nama mahasiswanya adalah Ali Akbar. Di baris ketiga ada lagi 98001, namanya Ali Akbar. Di bawah lagi baris ke-6 ya. Ke-6 ada NRP 98001, nama mahasiswanya Ali Akbar lagi. Ini berarti A maka B. NRP menentukan nama mahasiswa. NRP 4 Indah Susanti, NRP 4 juga Indah Susanti lagi. NRP 2 Budi Haryanto, NRP 2 Budi Haryanto. Nah, ini berarti NRP menentukan mahasiswa. Lalu yang kedua, kita lihat sekarang. Apakah nama mata kuliah menentukan mahasiswa?
kita lihat struktur data. Ada 2 baris struktur data. Struktur data Ali Akbar. Struktur data Indah Susanti. Berarti ini A, maka tidak menentukan B. Nama mata kuliah tidak menentukan nama mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan functional dependency. Di mana NRP itu menentukan nama mahasiswa. Nah, ini dibahas ya. NRP maka nama mahasiswa. Kenapa? Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai nama mahasiswanya juga sama. Nama kul NRP menentukan nilai huruf. Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama kuliah dan NRP secara bersama-sama. Dalam artian, nama kul dan NRP sama, maka nilai hurufnya nanti juga akan sama. Karena nama kul dan NRP merupakan key atau sifatnya unik. Tapi NRP tadi kan sudah menentukan nama mahasiswa. NRP itu ternyata tidak menentukan nama kuliahnya. Dan NRP tidak menentukan nilai hurufnya. Seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk normal form ya. Ada first normal form sampai fifth normal form. Normal form kelima. Implementasi sampai 3NF, sampai di sini ya, sampai dibentuk 3NF, itu sebenarnya sudah cukup mengatasi berbagai permasalahan pada basis data gitu ya. Jadi sudah sampai 3NF saja sebenarnya basis data itu sudah cukup bagus. Nah, nanti untuk BCNF, 4NF, dan 5NF itu hanya digunakan untuk mengatasi special case. Jadi kasus-kasus tertentu yang sebenarnya tidak terlalu sering terjadi gitu ya. Itu biasanya baru diatasi dengan BCNF, 4NF, dan 5NF. Tapi kita tetap perlu mengenalnya karena ada kondisi-kondisi di mana mungkin saja kejadian-kejadian spesial itu terjadi pada basis data yang Anda miliki. Oke, kita coba pelajari satu persatu bentuk normal tersebut. Dari 1NF sampai 5NF. Bentuk pertama adalah 1NF. Tabel dikatakan memenuhi kriteria 1NF ketika yang pertama, data disimpan dalam bentuk tabel 2 dimensi. Dan yang kedua, tidak ada repeating groups. Jadi tidak ada data yang di-repeat. Maksudnya repeating groups itu apa? Repeating groups itu adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Jadi ketika Anda belajar ERD kemarin ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sempat jelaskan beberapa atribut yang disebut sebagai multi-valued atribut, atribut bernilai banyak di ERD, atau komposit atribut. Atribut bernilai banyak itu misalkan nomor HP. Jadi seseorang itu bisa memiliki lebih dari satu nomor HP. Itu yang dimaksud atribut bernilai banyak. Kalau komposit itu misalkan alamat dipecah menjadi nama jalan, kemudian kecamatan, kabupaten. Nah, itu ada atribut komposit. Atau nama. Nama itu kalau di luar negeri ada first name dan last name biasanya pakainya. Itu yang dimaksud dengan komposit. Bentuk normal form tahap pertama itu tidak boleh ada keduanya itu tadi. Tidak boleh ada multi-valued atribut dan juga tidak boleh ada komposit atribut. Ini contohnya ya. Ini contoh
sebuah tabel yang belum memenuhi 1 NF. Anda lihat di sini ada ID dosen, ID lecture namanya Angie Watson, Diego, dan Anastasia. Kemudian ditata nama anaknya, ada Angie punya anak HD dan Evi, Diego punya nama anak Robert, Anastasia memiliki anak Elena dan Catherine. Data birthday-nya, tanggal lahirnya itu juga ada sebenarnya. Tapi ini multi value di sini. Anaknya 2. Kalau anaknya 5 nanti ya akan koma-komanya itu sampai 5 gitu. Anaknya 10 komanya ya sampai 10. Maka pada data ini akan menimbulkan permasalahan. Kalau kita menyimpan suatu data pakai koma-koma seperti ini dengan menggunakan multi value. Permasalahannya apa? Yang pertama, pada kasus ini nanti tidak akan bisa dipastikan tanggal lahir setiap anaknya apa. Ya, bisa saja sih kita pakai asumsi bahwa koma itu menunjukkan tanggal lahirnya. Nah, kalau yang dimasukkan nanti misalkan anaknya 5 gitu ya namanya pakai koma-koma 5 kali, kemudian birthday-nya cuma 3. Nah, ini tanggal lahir punyanya siapa? Kan jadi tidak jelas itu punya siapa. Belum pasti orang akan memasukkannya sesuai dengan urutan itu. Belum pasti semuanya akan dimasukkan. Itu ya kesulitan yang pertama atau permasalahan yang pertama. Permasalahan kedua, nanti untuk mencari data juga akan sulit. Misalkan nyari tahu anak-anak yang dilahirkan pada bulan Oktober. Anaknya dosen yang dilahirkan pada bulan Oktober itu siapa? Kita mau adakan perayaan bersama. Atau misalkan, oh disnatalis gitu ya, sebentar lagi disnatalis, misalkan siapa sih yang dilahirkan pada anak dosen yang dilahirkan pada 10 November. Susah tuh nyarinya. Nyari di tabel-tabel ini tadi. Seperti itu. Jadi itu permasalahan yang mungkin timbul ketika bentuk pertama normalnya tidak terpenuhi. Contoh lain adalah seperti ini. Jadi menyimpan hobi gitu ya. Hobi seseorang itu kan bisa banyak, bisa lebih dari 1. Misalkan kita mau menyimpan hobi mahasiswa. Hobinya apa saja gitu. Cara yang pertama tadi pakai multi value attribute. Oke. Yang jelas karena multi value attribute tidak bisa kita gunakan, maka bisa kita pecah saja. Karena tadi kan jelas tidak memenuhi syarat. Kita pecah misalkan jadi hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ini sudah tidak memenuhi multi valued attribute, Bu. Juga nggak komposit. Misalkan seperti itu. Tapi problemnya di sini adalah bagaimana kalau nanti ternyata hobinya itu ada 5. Kalau hobinya cuma 1, 2, 3, Anda pecah jadi seperti ini bisa berhenti sampai di sini. Tapi kalau hobinya 5 bagaimana? Apakah mau bikin hobi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kolomnya? Kalau hobinya 10, bagaimana? Seperti itu. Jadi bentuk seperti ini pun itu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi 1 NF. Lalu bagaimanakah yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi 1 NF? Maka caranya adalah kita pecah. Kita pecah menjadi 2 tabel. Menjadi tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa, berisi NRP dan nama mahasiswa. Nanti fungsional dependensinya adalah NRP menentukan nama mahasiswa. Kemudian ada tabel hobi mahasiswa dengan NRP sebagai key-nya. Seperti itu. Jadi kita pecah menjadi 2 tabel. Maka tabel ini sudah memenuhi syarat 1 NF.
Seperti itu ya. Jadi syarat untuk memenuhi satu NF adalah nggak ada multi-valued atribut, nggak ada composite atribut lagi. Anda pecah tabel-tabel atau kolom-kolom yang memiliki multi value Anda pisahkan menjadi tabel tersendiri dengan key-nya itu berupa primary key dari tabel utamanya. Ini menjadi foreign key di tabel yang baru. Oke, seperti itu caranya. Contoh kedua adalah contoh komposit. Kalau tadi sudah multi-valued gitu ya. Sekarang contoh yang kedua adalah contoh komposit. Komposit itu seperti apa? Misalkan adalah jadwal kuliah. Jadwal kuliah itu biasanya kan terdiri dari hari apa dan jam berapa. Nah, jika asumsi kita hari dan jam ini memegang peranan penting dalam sebuah basis data, maka kita perlu memisahkan jadwal kuliah ini menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Nggak boleh lagi pakai jadwal gitu aja ya. Harus kita pecah menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Seperti itu. Itu untuk komposit. Nah, kita lanjutkan dengan bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Jadi tadi sudah kita bahas terkait 1NF, sekarang kita lanjutkan dengan 2NF. Untuk bentuk 2NF, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama harus memenuhi 1NF. 1NF-nya diberesin dulu. Dipastikan tidak ada multi-valued dan komposit atribut lagi. 1NF dipenuhi, baru kita lanjutkan ke 2NF. Syarat pertamanya 1NF, syarat keduanya adalah semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependensi kepada primary key. Jadi, semua atribut yang ada selain primary key harus bergantung kepada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya itu parsial. Hanya tergantung sebagian saja kepada primary key-nya. Nah, untuk tabel-tabel yang tidak tergantung sepenuhnya kepada si primary key itu tadi, maka tabel ini harus dipindahkan ke tabel yang lain. Tidak boleh ikut di situ. Tidak boleh ikut di tabel tersebut. Harus dipindahkan ke tabel yang lainnya. Ini contohnya gitu ya. Ada sebuah tabel yang ini sudah memenuhi bentuk 1NF karena sudah tidak ada multi-valued atribut, sudah tidak ada komposit atribut. Nah, kita lihat tabel di sini. Tabel ini tidak memenuhi 2NF. Kenapa? Karena mahasiswa NRP dan MK kode yang merupakan primary key itu menyebabkan tabel-tabel lain ketergantungan pada dia pada kedua kedua atribut tersebut itu hanya ketergantungan parsial. Misalkan contohnya di sini adalah mahasiswa NRP dan mata kode dan kode matkul itu tidak menentukan nama mahasiswanya. Dia juga tidak menentukan alamatnya. Dia juga tidak menentukan nama mata kuliahnya serta SKS-nya. Tapi dia hanya menentukan nilai hurufnya saja. Karena ada model seperti ini, maka tabel yang seperti ini harus didekomposisi atau dipecah menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF-nya. Bagaimana pemecahannya? Nah, jadi seperti ini. Yang pertama tadi mahasiswa NRP dan MK kode atau kode mata kuliah ini tadi kan menentukan nilai hurufnya. Setiap NRP tertentu dengan kode kuliah tertentu, maka nilai hurufnya pasti sama.
Ini fungsional dependensi pertama. Yang kedua, untuk setiap NRP mahasiswa, maka ia akan menentukan nama dan alamat mahasiswa. Maka ini terbentuk fungsional dependensi yang kedua. Dan setiap kode mata kuliah nanti akan menentukan nama mata kuliahnya serta jumlah SKS-nya. Jadilah fungsional dependensi 3. Sehingga satu tabel ini tadi, satu tabel mahasiswa dan mata kuliah ini tadi bisa kita pecah menjadi 3 tabel, yaitu tabel nilai. Tabel nilai itu nanti berisi NRP, kode mata kuliah serta nilai hurufnya. Kemudian ada tabel mahasiswa yang berisi NRP, nama mahasiswa dan alamatnya. Dan tabel mata kuliah yang akan berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya. Seperti itu. Ini nanti jadinya akan memenuhi 2NF, karena masing-masingnya ini tergantung kepada primary key-nya. Nilai huruf nanti akan tergantung pada NRP dan kode mata kuliahnya, karena kan misalkan NRP 1 untuk mata kuliah SBD, ya nilai hurufnya pasti cuma 1, nggak mungkin nilai hurufnya jadi 2, seperti itu. NRP mahasiswa nanti akan menentukan nama mahasiswa dan alamatnya, karena NRP 1 nama mahasiswanya yaitu dengan alamat X, seperti itu. Jadi gitu ya. Itu bentuk kedua. Sekarang kita mempelajari bentuk normal form yang ketiga. Untuk normal form bentuk yang ketiga atau 3NF, yang pasti harus memenuhi 2NF terlebih dahulu. Jadi fungsional dependensinya itu harus secara total kepada primary key-nya. Nggak boleh fungsional dependensi kepada primary key-nya itu sebagian. Artinya nggak tergantung kepada nilai primary key-nya, nggak boleh lagi. Jadi 2NF-nya harus dipenuhi dulu. 2NF harus memenuhi 1NF. Jadi otomatis kalau sudah 3NF, maka 1 dan 2NF-nya itu sudah terpenuhi. Ditambah dengan syarat yang kedua, yaitu tidak ada atribut yang bukan kunci memiliki ketergantungan transitif atau tidak secara langsung kepada primary key. Bingung ya maksudnya apa ini? Kita langsung lihat contohnya saja. Ini ada sebuah contoh. Jadi ada sebuah tabel berisi beberapa kolom, yaitu ada atribut nomor pemesanan, nomor urut, kode item, dan nama item. Tabel ini tidak memenuhi 3NF, meskipun sudah memenuhi 2NF gitu ya. Meskipun sudah memenuhi 2NF, di mana kode item nanti akan tergantung kepada nomor pemesanan dan nomor urut. Jadi bergantung pada dua ini. Nama item juga bergantung kepada nomor pesan dan nomor urut. Balik lagi. Jadi masih bergantung ke sini. Tetapi nama item ini bergantung secara tidak langsung, sebenarnya bergantung kepada kode itemnya. Misalkan untuk pensil gitu ya, pensil ini tergantung pada kode item P1. Oh iya, sama. P1 itu pasti pensil. P1 pasti pensil. P2 pasti buku tulis. P2 pasti buku tulis. Dengan kata lain, atau bisa kita sebut juga bahwa si atribut yang bukan kunci itu bergantung kepada atribut lain yang juga bukan primary key. Atribut bukan primary key bergantung pada atribut yang bukan primary key. Di mana
kode item ini bukan primary key. Solusinya gimana? Solusinya adalah dengan kita menghilangkan nama item dari tabel di atas ini dan memindahkan si nama item ini tadi ke tabel tersendiri. Jadi kita pisahkan dia ke tabel yang lain. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kita pecah menjadi 2 tabel, di mana tabel pertama adalah tabel pemesanan. Tabel pemesanan berisi 3 atribut, nomor pemesanan, nomor urut, dan kode item. Kemudian ditambah dengan tabel satu lagi untuk menampung si nama item yang kita keluarkan tadi, yaitu tabel barang. Berisi kode item dan nama item, di mana kode itemnya nanti akan menjadi primary key. Tempat bergantungnya nama item. Sehingga fungsional dependensinya nanti utuh kepada primary key saja. Tidak ada lagi atribut yang bergantung kepada non-primary key. Seperti itu. Itu syarat dari tabel 3NF. Sekarang adalah bentuk selanjutnya, yaitu BCNF. BCNF ini adalah ketika 3NF itu sudah terpenuhi. Jadi 3NF itu sudah terpenuhi. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap FD atau functional dependency terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X maka Y, maka X adalah super key. Jadi X-nya itu harus super key. Kalau belum, maka tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency yang ada. Sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Nah, kalau tabel BCNF itu pastinya sudah memenuhi 3NF. Sama kayak yang tadi ya. Dia harus sudah memenuhi 3NF. Tetapi belum tentu tabel yang 3NF itu memenuhi BCNF. Karena sebenarnya BCNF ini perbaikan dari 3NF ya. Nah, tabel yang sudah memenuhi 3NF tapi tidak mengalami kondisi yang ditangani oleh BCNF, 4NF, dan 5NF nanti. Jadi masih ada 4NF dan 5NF setelah ini. Maka 3NF tersebut sama dengan 5NF. Artinya sama seperti bahwa 5NF-nya itu sudah terpenuhi loh. Seperti itu ya. Ini contoh kondisi BCNF ya. Jadi 3NF tapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus diperbaiki dengan BCNF. Tabel ini sebenarnya sudah tidak melanggar 3NF ya, karena sudah tidak ada lagi yang tergantung sebagian kepada yang bukan primary key. Nilai sudah tidak tergantung kepada tutor, tutor tidak tergantung kepada kursus, kursus tidak tergantung kepada siswa, dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada ketergantungan sepenuhnya kepada atribut yang bukan kunci. Nah, pada tabel ini sebenarnya bisa kita lihat
Story-nya adalah bahwa seorang siswa ini dapat mengambil beberapa kursus. Misalkan Anwar ini bisa mengambil beberapa kursus. Di sini dia mengambil bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Lalu tutor hanya mengajar pada sebuah kursus. Tutor itu hanya boleh ngajar satu kursus saja. Di sini Pierre ngajar bahasa Perancis, Richard ngajar bahasa Inggris, Susan ngajarnya cuma bahasa Inggris, tapi satu kursus bisa diajar oleh banyak tutor. Bahasa Inggris ini diajar oleh Richard dan oleh Susan. Sehingga kita bisa lihat fungsional dependensinya adalah siswa dan kursus ini nanti akan menentukan nilai dan tutor. Tutor dan nilainya siapa? Jadi dua kolom ini atau dua atribut ini, siswa dan kursus, menentukan tutor dan nilainya. Tutornya nanti menentukan kursusnya. Nah, balik lagi ke sini gitu ya. Siswa dan kursus menentukan nilai dan tutor. Siswa kursus menentukan tutor dan nilai. Lah, balik lagi, tutornya menentukan kursusnya. Kondisinya anomali jadinya. Ini menentukan ini, kok ini juga menentukan ini. Bagaimana nih? Maka kita ambil solusi BCNF-nya. Yang pertama, tutor kita jadikan sebagai super key dan kursus menjadi atribut biasa. Kita lihat kalau kita ambil solusi ini, siswa tutor menentukan kursus nilai. Nah, kondisi ini akan tetap melanggar 2NF ternyata. Karena atribut kursus hanya bergantung pada tutor saja. Bergantungnya nggak kepada tutor dan siswa, bergantungnya hanya kepada tutor. Sehingga ada partial dependensi. Partial dependensi itu berarti melanggar 2NF. Berarti kita tidak bisa gunakan solusi tersebut. Yang kedua, hasil tahap 1 perlu dekomposisi sehingga memenuhi kondisi 2NF. Kalau gitu kita pecah lagi deh. Siswa tutor menentukan nilai. Sehingga kita memiliki tabel pertama, siswa tutor dan nilai. Nanti super key-nya adalah siswa dan tutor. Atribut biasanya adalah nilai. Lalu ada tabel yang kedua, tutor kursus, di mana tutor menentukan kursus. Primary key-nya tutor atau super key-nya tutor dan atribut biasanya adalah kursus. Seperti itu. Bentuk normalnya menjadi seperti ini. Siswa tutor menentukan nilai, tutor menentukan kursusnya apa. Seperti itu hasil solusi dari BCNF. Next adalah bentuk normal form tahap keempat atau 4NF. 4NF itu terpenuhi ketika telah memenuhi bentuk BCNF. Jadi sama seperti tadi, bentuk BCNF-nya terpenuhi terlebih dahulu, serta tidak mengandung multi-valued dependency, bukan multi-valued attribute ya. Kalau multi-valued attribute itu 1NF tadi. Ini multi-valued dependency. Jadi tidak ada multi-valued dependency. Maksudnya apa? Kita langsung ke contoh saja. Multi-valued dependency. Maaf ya. Ada terpotong. Kita sampai ini multi-valued dependency. Multi-valued dependency terjadi saat ada setidaknya 3 atribut X, Y, dan Z pada sebuah relasi, di mana setiap nilai X menentukan sejumlah nilai Y. Jadi sejumlah saja ya, tidak seluruh nilai Y. Dan menentukan sejumlah nilai Z.
tetapi nilai Y independen dari nilai Z. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Ada sebuah tabel pegawai, data pegawai berisi bahasa dan keahlian yang dia miliki. Pegawainya ada Tan dan Biandina, bahasanya apa yang mereka kuasai, kemudian keahlian mereka apa. Dari tabel di atas, jika bahasa dan keahlian independen di dalam sistem, inputan bahasa dan keahlian tidak saling bergantung. Jadi bahasa tidak tergantung kepada keahlian, keahlian tidak tergantung pada bahasa, maka tabel tersebut tidak memenuhi 4NF karena adanya multi-valued dependency. Multi-value dependency yang didapatkan dari tabel PEGDATA tadi adalah nama pegawai itu menentukan sejumlah bahasa dan nama pegawai juga menentukan sejumlah keahlian. Tan itu nanti akan memiliki bahasa Inggris dan Mandarin, tapi Tan juga mengajar dan memasak. Tapi Inggris itu nanti selain dimiliki oleh Tan, juga dimiliki oleh Biandina. Mengajar itu selain dimiliki oleh Tan, juga dimiliki oleh Biandina. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan multi-valued dependency. Caranya, agar memenuhi 4NF, maka kita dekomposisi ke tabel tersebut menjadi 2 tabel, yaitu tabel bahasa pegawai dan tabel skill pegawai. Menjadi 2 tabel seperti ini. Maka ini akan memenuhi 4NF. Gitu. Next adalah 5NF. Sama seperti sebelumnya, maka 5NF itu juga harus memenuhi 4NF terlebih dahulu, artinya nggak ada MVD ya, tidak ada multi-value dependency lagi. Yang kedua, tidak akan menimbulkan data yang hilang setelah didekomposisi. Jadi konsep join dependensinya itu harus terpenuhi. Setiap join dependency itu akan tersirat dari kandidat key-nya. Apa yang dimaksud dengan konsep join dependency? Konsep join dependency ini terjadi ketika sebuah tabel itu kita dekomposisi atau kita pecah menjadi beberapa tabel yang lebih kecil. Maka ketika kita join-kan lagi, kita gabungkan lagi, ia akan membentuk tabel yang sama persis seperti semula. Itu berarti sudah memenuhi bentuk normal form tahap ke-5. Jadi kalau kita pecah sebuah tabel menjadi 2, katakanlah, lalu 2 tabel ini mau kita gabungkan lagi, maka hasilnya adalah sama persis seperti tabel sebelumnya. Masih bisa digabungkan. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita lanjutkan terkait 5NF, kita perlu mengenal yang diperkenalkan terlebih dahulu Anda dengan yang namanya proyeksi. Proyeksi itu adalah bagaimana kita bisa membentuk subset dari beberapa relasi dengan membagi spesifik kolomnya. Seperti misalkan tabel pelanggan, bisa kita pecah menjadi ID pelanggan, nama depan, dan nama belakang. Nah, bisa kita pecah-pecah. Kita proyeksikan menjadi misalkan ID pelanggan dengan nama depan, ID pelanggan nama belakang, nama depan, nama belakang, atau ID pelanggan, nama depan, dan nama belakang. Ini yang dimaksud dengan proyeksi. Kita melihat dari kolom-kolomnya. Apa saja yang mau kita pecah. Nah, yang kedua kita perlu mengenal yang namanya equijoin. Equijoin itu adalah membentuk baris data baru ketika data dari 2 tabel acuan
Biasanya atau biasanya tabel equijoin ini dibentuk dengan menyamakan primary key pada tabel pertama dan foreign key pada tabel kedua. Jadi seperti ini contohnya, misalkan tabel bawahnya gitu ya. Tabel bawahnya ada ID pelanggan, nama pertama, nama kedua, nomor order, dan tanggal pemesanan. Maka bisa kita pecah menjadi 2 tabel. Tadi pertama kita pecah dulu kan untuk 5NF di dekomposisi. Didekomposisi menjadi 2 tabel yang berisi ID pelanggan, nama pertama dan nama kedua, serta nomor order, ID pelanggan, dan tanggal pemesanan. ID pelanggan ini menjadi foreign key yang diambil dari tabel pelanggan. Nah, ketika kita mau menggabungkan, syaratnya tadi kan memenuhi 5NF, ketika 2 tabel ini setelah kita dekomposisi mau kita gabungkan lagi, masih tetap sama hasilnya. Kita masih bisa lakukan ID pelanggan, nama pertama, nama kedua, nomor order, tanggal pemesanan. Nah, kalau terpenuhi seperti ini, maka 5NF-nya itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain gitu ya. Tabel ini memenuhi 4NF karena memang tidak ada multi value dependency. ID pelanggan nanti menentukan seri film, ID pelanggan juga menentukan ID item, seri film juga menentukan ID item. Mereka ada dependensinya. Bentuk tabel ini tadi bisa kemudian tabel pemesanan ini tadi kita pecah. Dengan menggunakan prinsip proyeksi, kita akan pecah menjadi 3 tabel, yaitu ID pelanggan seri film, ID pelanggan ID item, dan seri film ID item. Akan tetapi baik A, B, C tidak mengandung semua kandidat KIS pada tabel pemesanan. Oleh sebab itu, tabel pemesanan kemudian bisa dipecah menjadi pemesanan. Yang pertama tabel pemesanan dengan ID pelanggan, seri item, dan ID item, serta pemesanan seri film ID item. Oke. Oke, seperti itu materinya. Seperti itu materinya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan latihan. Ada 4 soal. Ini yang pertama, dilihat ini sudah normal atau belum. Kalau belum normal, bagaimana normalisasinya? Nomor 2 juga sama. Apakah ini sudah normal atau belum? Kalau belum juga, kalau sudah sampai normal form tahap keberapa? Lalu apakah masih bisa dinormalisasi lagi? Kalau masih bisa seperti apa? Sama, nomor 3 juga seperti itu. Apakah sudah normal sampai tahap berapa? Dan kalau belum selesai, masih bisa dinormalkan sampai berapa NF. Seperti itu. Dan satu lagi, nomor 4, itu berdasarkan CDM ya. Yang keempat adalah buat buat PDM dari CDM di atas dan tuliskan bukti-bukti PDM-nya telah memenuhi tiap tahap normalisasi. Jadi 1 NF-nya buktinya apa? 2 NF-nya buktinya apa? 3 NF-nya buktinya apa? Nah, itu harus Anda tuliskan buktinya. Seperti itu materi pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya.
kemudian di-upload ke Classroom, kita akan bahas jawabannya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri materi hari ini. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.